Ya, silahkan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Saya Ibu bantu Ananda. Ada, Bu. Mau apa Ananda kesini? Oh, saya mau konseling, Bu. Oh, mau konseling. Sebelum kita konseling, kita perkenalan diri dulu ya. Baik, Bu. Perkenalannya dari Ananda dulu apa dari Ibu dulu? Dari Ananda. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, biasa dipanggil Ica. Ica berasal dari kelas 12 IPA 2, Bu. Oh iya, Ica. Sebelumnya sudah kenal dengan saya? Belum, Bu. Oh, baik, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ranin Nelvitasari, biasa dipanggil Ibu Ranin. Saya guru BK di sekolah ini yang mengajar di kelas 11. Baik, Bu. Akan konseling? Belum, Bu. Tetapi Ica tahu apa itu konseling? Tahu, Bu. Apa itu konseling? Konseling itu masalahan, Bu. Iya, benar sekali Ica. Tetapi perlu Ibu sempurnakan lagi apa itu konseling ya. Konseling yaitu layanan dasar yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli tersebut agar mencapai tujuan dari konseli untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tujuannya agar konseli dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dengan azas-azas dan norma yang telah ditentukan. Nah, di sini Ibu mempunyai azas dalam konseling. Yang pertama yaitu azas keterbukaan, yang mana Ica di sini harus terbuka menceritakan permasalahan yang Ica hadapi kepada Ibu. Yang kedua yaitu azas kesukarelaan, di mana Ica harus sukarela untuk menceritakan semua permasalahan Ica. Ica harus sukarela menceritakan semua permasalahan yang Ica hadapi untuk menyelesaikan permasalahan Ica di dalam konseling kita ini. Yang ketiga yaitu azas kerahasiaan, yang mana azas kerahasiaan ini Ibu akan merahasiakan seluruh permasalahan yang Ica ceritakan dalam konseling ini agar bisa terselesaikan permasalahan Ica ini. Ibu janji tidak akan menceritakan permasalahan Ica ini kepada siapapun karena Ibu sudah mengucapkan janji konselor, yang mana janji itu adalah kerahasiaan yang tidak bisa Ibu ceritakan kepada orang lain. Nah, kalau andai kan Ibu ceritakan kepada orang lain, itu tuh atas izin dari Ica sendiri. Konseling kita pada hari ini ya. Sebelumnya Ica, apa permasalahan Ica yang mau Ica ceritakan kepada Ibu? Ica punya masalah, Bu, sama teman Ica, Bu. Nah, kenapa Ica dengan teman Ica? Jadi kan, Bu, Ica kan sekarang kelas 11, Bu. Sebelumnya kan di kelas 10 itu Ica punya teman, Bu, 1 orang. Jadi teman Ica ini di kelas 10 kita satu kelas, Bu. Kita selalu pergi sekolah sama, pulang sekolah sama, main-main pun sama, Bu. Mengerjakan tugas pun sama, pokoknya semua kegiatan itu dilakukan bersama-sama, Bu. Jadi pas kenaikan kelas 11 kita tuh memiliki perbedaan, yang mana Ica milih jurusan IPA, teman Ica milih jurusan IPS. Jadi kita beda kelas. Semenjak beda kelas itulah, Bu, kita tuh jadi jarang untuk bersama. Seperti pulang pergi sekolah kita nggak bareng lagi, Bu, karena kadang jam pelajaran Ica ada tambahan yang di IPA kan, Bu, yang di IPS berbeda. Jadi kita nggak satu arah lagi, Bu. Iya, terus? Jadi Ica sama teman-teman Ica, teman-teman baru IPA kan, Bu. Teman-teman Ica satu lagi tuh sama yang IPS-nya lagi, Bu. Nah, semenjak itulah, Bu, kenaikan kelas ini udah 2 bulan, Bu. Ya. Jadi selama 2 bulan ini Ica sama teman Ica tuh komunikasinya tidak baik, Bu. Kita udah jarang untuk berteman lagi, Bu. Oh, seperti itu. Berarti permasalahan Ica dengan teman Ica berarti ya? Iya, Bu. Sebelumnya Ica sudah menanyakan tentang permasalahan ini kepada teman Ica? Belum, Bu. Kenapa belum? Dan
tanya Bu, takut Ica Bu. Tidak berani berarti ya. Iya Bu. Sebelumnya teman Ica ini siapa namanya? Widya Bu. Oh iya. Tetapi Ica sudah berteman lama itu berarti udah menganggap dia tuh seperti keluarga Ica atau bagaimana? Iya Bu, kadang pokoknya kita tuh udah, kadang dia sering tidur di rumah Ica Bu, saking sedekatnya kadang Ica juga tidur juga di rumah dia Bu, gitu. Seperti itu. Setelah kejadian itu, bagaimana perasaan Ica setelah kejadian permasalahan itu dengan Widya? Perasaan Ica jadi sedih Bu, karena biasanya kan kita berdua selalu kan Bu, ngerjain tugas sama, sedangkan jurusan kita beda, jadi tugas kita kan berbeda juga kan Bu. Teman-teman kita juga berbeda. Ica sebenarnya senang sama teman baru, cuma kan sebelumnya kita memiliki kedekatan yang begitu dekat lah ya kan Bu, tiba-tiba kita merenggang karena beda jurusan. Habis itu kita pun kalau di jalan juga kurang untuk tegur sapa Bu. Biasanya kita tegur sapa tuh ya senang hati lah kan Bu. Sekarang tegur sapa tuh seperti mengalih-ngalihkan pandangannya Bu. Jadi Ica merasa entah apa salah Ica nggak tahu juga gitu Bu. Oh seperti itu. Tetapi andaikan Ica ibu berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan Ica dengan Widya, apakah Ica mau membicarakan permasalahan ini kepada Widya? Mau Bu. Mau membicarakannya itu dengan baik-baik gitu, karena ibu tidak mau setelah solusi yang ibu berikan ini makin membuat Ica dan Widya itu tidak saling berkomunikasi lebih jauh lagi gitu. Ibu pengennya setelah ibu memberikan ini nanti Ica bisa menanyakan kepada Widya itu agar permasalahan ini cepat reda gitu. Sebelumnya Ica sebelum menanyakan kepada Widya, Ica apakah ada perasaan Ica untuk pengen menanyakan kepada Widya tersebut? Pengen Bu, tapi Ica takut Bu, nggak berani Ica Bu. Nggak berani ya. Tetapi setelah Ica mau tanyakan kepada Widya, apakah Ica tetap mau berteman dengan Widya? Mau Bu. Mau. Di sini ibu mempunyai solusi untuk supaya Ica bisa membicarakan permasalahan Ica ini kepada Widya, yaitu nama tekniknya yaitu kursi kosong, yang mana ini ada kursi. Nanti Ica bisa membicarakan kepada Widya dengan seluas-luasnya apa yang mau Ica sampaikan atas permasalahan Ica tersebut. Jadi Ica bisa bicarakan kepada Widya apa yang mau Ica bicarakan gitu, permasalahan apa, Ica tanyakan apakah Ica ada salah kepada dia atau bagaimananya, nanti Ica tanyakan, dan Ica tanyakan bagaimana jika dia mau atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Sebelumnya Ica mengerti nggak teknik yang ibu sampaikan? Ngerti Bu. Langsung tekniknya. Baik Bu. Ya, silahkan. Ini ada kursi kosong, Ica silahkan berbicara. Apa yang mau Ica bicarakan? Silahkan. Hai Widya, gimana kabarnya? Semenjak kenaikan kelas ini kita udah jarang berteman, udah jarang berkomunikasi ya. Kenapa kamu berubah semenjak kita kenaikan kelas? Apakah aku ada salah? Kalau memangnya aku ada salah, kenapa kita nggak bisa omongkan baik-baik? Kalaupun berubah karena teman-teman baru kamu di kelas baru IPS, jadi makanya kita nggak bertegur sapa lagi. Sedangkan di jalan biasanya kita bergembira untuk saling menyapa. Kenapa sekarang untuk menyapa-nyapa di jalan aja kamu kelihatannya seperti menghindar dari aku, seperti tidak mau menegur aku. Aku mau menegur kamu, tapi kamu berpaling muka. Kenapa kamu seperti itu sekarang? Apakah aku ada salah? Kalaupun aku ada salah, apakah kita bisa perbaiki dengan bicara baik-baik lagi untuk ke depan? Ini kan Ica sudah
berbicara, sudah menganggap di depan Ica itu ada Widya untuk membicarakan permasalahan ini. Bagaimana perasaan Ica setelah ada teknik kursi kosong ini untuk menceritakan kepada Widya? Apakah Ica sudah berani untuk menceritakan itu kepada Widya? Perasaan Ica sedikit lega, sudah melepaskan rasa yang ada di dalam hati, ya Bu. Tapi untuk ke Widya, berarti Ica sudah berani ya untuk mengomongkan itu kepada Widya. Nah, di sini kan Ica sudah berbicara tadi, Ibu yakin kalau Ica bisa untuk melakukan penyelesaian masalah ini dengan Ica, dengan berbicara baik-baik. Tetapi tadi Ibu dengar pas Ica ngomong kepada Widya dalam teknik kursi kosong, kalau Ica bilang Ica seolah-olah menuduh Widya kalau Widya itu mempunyai teman baru. Tetapi nanti ketika Ica membicarakan itu kepada Widya, Ica tidak boleh berbicara seperti itu dengan bahasa yang lebih formal lagi agar tidak menyakiti hati Widya. Nah, Ibu harap permasalahan ini cepat terselesaikan dan Ibu akan menanyakan lagi di konseling selanjutnya kepada Ica bagaimana perkembangan permasalahan Ica dengan Widya tersebut. Untuk hari ini konseling kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Ibu mau menanyakan dulu kepada Ica, apakah ada kesan dan pesan terhadap konseling kita pada hari ini? Ica merasa lebih baik lagi dan lebih berani lagi, Bu, karena selama ini Ica memendamnya sendiri, Bu. Jadi setelah Ica menceritakan kepada Ibu, Ica mendapatkan solusi dan mendapat juga pesan dari Ibu untuk tidak menuduh Widya dalam berbicara, dalam bertanya nantinya, supaya tidak menyakiti Widya, tidak menjadi panjang. Dengan begitu Ica menjadi lebih mengerti untuk supaya Ica bisa menyelesaikan masalahnya dan Ica juga bisa kembali lagi ke sini kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ibu tunggu pesan dari Ica ya. Nah, untuk konseling hari ini kita akhiri saja. Ica boleh untuk kembali ke kelas Ica dan Ibu melakukan kegiatan Ibu yang lainnya juga. Terima kasih, Bu. Keluar pakai kabin.